Bisa juga Ustaz, kita berkumur itu bisa membatalkan Ustaz. Jadi batal puasa ini banyak ya. Orang perlu mengkaji atau mendalami tentang batalnya puasa. Jadi batalnya puasa ini selain daripada minum, makan, itu banyak yang membatalkan puasa, semacam infus itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntik obat, ada ulama yang berpendapat enggak batal. Masih boleh. Tapi kalau infus, karena infus itu ganti makanan. Iya. Orang kalau diinfus, maka itu dia segar sehat. Sehat kembali. Ya, maka itu tidak boleh membatalkan puasa. Terus minum nggak boleh membatalkan puasa. Tapi kalau mencicipi, yang penting mencicipi secara syar'i ya, bukan akal-akalan. Mencicipi kok kayak enak, dicicipi lagi sampai kenyang, itu batal. Jadi kalau semacam ibu-ibu, ikhwani fillah, misalkan dicicipi sedikit dengan lidahnya, nah itu setelah itu dikeluarkan, sisanya enggak membatalkan puasa. Tapi ini khusus ibu-ibu ya. Tapi kalau antum yang laki-laki ya, enggak pernah masak, tahu-tahu kok tumben gitu kan. Pengen masak karena Ini pas Ramadan tumben rajin di dapur, rajin nyicipi, enggak boleh. Nah, tetap membatalkan puasa. Ini khusus ibu-ibu yang biasa masak. Yang laki-laki pun kalau biasa masak boleh Ustaz ya? Nah, ya, karena ini tergantung dengan niat nanti. Kalau orang yang nggak pernah masak, tahu-tahu pas Ramadan hari-hari di dapur dari siang sampai sore dicicipin terus. Nah ini ingat, ini yang itu kacau. tidak boleh. Bisa juga Ustaz, kita berkumur itu bisa membatalkan Ustaz. Masuk nyicip ya kalau setengah sendok, kalau sampai 4 sendok sama dengan dia buka puasa. Sendok nasi lagi Ustaz. Sendok nasi. Jadi seperti itu ikhwan. Jadi cara mencicipi itu yang penting dia sekedarnya, setelah itu begitu terasa langsung dikeluarkan. Jadi cara mencicipi itu tahu kan? Bukan mencicipi kayak nggak puasa, 1 sendok dicicipi, enggak. Yang dicicipi itu yang bagus, ditaruh di tangan sedikit, terus disentuhkan lidahnya. Jadi itu terasa asin kah, manis kah, seperti itu. Itu tentang mencicipi. Terus ada orang juga bilang mandi ya kan. Orang mandi disiram kepalanya nggak apa-apa, nggak batal. Cuman ada sebagian ulama yang mengatakan makruh tatkala misalkan mandi di sungai, dia lama-lama di dalam airnya. Nah itu bisa membuat makruh. Ya. Khawatir takut terminum gitu ya. Khawatir takut terminum atau dia memang sengaja minum di dalam, bukan makruh lagi. Haus. Nah, ini kan kadang-kadang anak-anak yang masih baru belajar ini perlu disampaikan kepada mereka. Terus kadang-kadang karena enak gitu kan, orek-orek kuping. Nah, pakai bulu ayam atau yang kita beli ketembat. Pakai itu batal karena itu nikmat luar biasa. Tapi kalau dengan tangan, misalkan kuping kita gatal nih, diorek dengan tangan itu nggak batal selama tangannya itu nggak ada kukunya. Tapi kalau ada kukunya, biasanya ada kan orang pelihara kuku panjang itu juga bisa membatalkan, maka hati-hati. Terus bersiwak kemarin udah dibahas, sikat gigi itu sudah dibahas. Selama masih kategori sikat gigi normal, itu pagi hari tetap sunnah, nggak jadi masalah. Tapi kalau sore hari sikat gigi itu ada ulama mengatakan batal. Tapi bagusnya kita kalau sudah setelah sholat zuhur, setelah matahari menyingsing ke barat, itu kita tahan saja biar kita juga dapat pahala sunnah di pagi hari, mendapatkan bau mulut kita ini bau misik sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, itu hitungan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nanti di akhirat kita mendapatkan pahala sebagaimana harumnya bau mulut kita ini, sebagaimana bau minyak misik. Kalau misalnya kita gosok gigi Ustaz pagi kan, tapi pakai pastanya itu Ustaz, pakai odolnya, apakah itu tetap
diperbolehkan, apa itu bisa batal Ustaz? Enggak, tetap diperbolehkan. Itu kan selama dia kan hanya aroma saja, aroma saja. Yang penting kita tidak ditelan. Asal tidak Tapi tertelan, kalau Ustaz. ditelan itu kan rasa manis tuh. Ya kalau ditelan ya Batal Ustaz. Nah, kita harus tahu tentang bagaimana kita berkumur dan bagaimana kita menelan. Bisa. Kalau pakai kuah rawon, kuah soto. Kuah bakso itu bisa batal. Iya, iya betul. Itu termasuk cerdik juga. Dan juga ya ikhwan, air liur ya. Ini sering kita menahan air liur supaya tidak dibuang atau tidak ditelan. Nah itu air liur ini nggak apa-apa selama air liur itu tidak dikeluarkan ya. Tapi kalau kita pas mau meludah ditaruh dalam gelas. Nah ini biar air liur nanti begitu Bisa banyak batal. diminum ya. Simpan di kulkas lagi. Apalagi dikasih sirup, setelah itu diminum lagi. Nah, itu batal. Batal. Selama masih ada Di dalam artinya, mulut. nah kayak gitu kan habis ngomong banyak itu kan ada air liur sedikit itu ditelan nggak apa-apa. itu nggak jadi masalah. Yang penting itu bukan ditumpuk-tumpuk ya, Iya. bukan dipelihara di situ. Terus kadang-kadang ada orang ngutil biasanya korek-korek hidung. Ada ya. Itu nggak jadi masalah. Jadi aman lah orang yang biasa ngutil itu masih bisa boleh. Kecuali kalau ngutil itu saat satu telunjuk masuk semua. Nah itu bisa batal Ustaz. Nah,